Demensia bukanlah penyakit melainkan sekumpulan gejala yang memengaruhi daya ingat, kemampuan berpikir, dan kemampuan sosial yang cukup parah hingga mengganggu kehidupan sehari-hari. Lantas apa itu demensia frontotemporal? Demensia frontotemporal atau FTD adalah kerusakan otak progresif pada lobus frontal dan temporal, yakni otak bagian depan dan samping. Kondisi ini akan menimbulkan gangguan kepribadian, perilaku, dan kemampuan berbahasa. Bagian-bagian lobus ini menyusut yang dikenal sebagai atrofi. Gejalanya bergantung pada bagian otak mana yang terpengaruh. Umumnya orang akan kehilangan kendali atas perilaku atau kemampuan untuk berbicara dan memahami bahasa lisan. Demensia frontotemporal ini umumnya menyerang orang yang berusia lebih muda, yakni sekitar 40 hingga 65 tahun. Berbeda dengan jenis demensia lainnya, menyerang pada usia 65 tahun ke atas. Tanda dan gejala demensia ini dapat berbeda setiap penderita. Gejala semakin memburuk dari waktu ke waktu, biasanya selama bertahun-tahun. Gejala demensia frontotemporal umumnya yaitu perubahan perilaku. Perubahan perilaku dan kepribadian ini umumnya ekstrim meliputi kehilangan empati dan keterampilan interpersonal lainnya seperti kepekaan terhadap perasaan orang lain. Kurangnya penilaian dan kehilangan minat pada sesuatu yang sebelumnya disukai. Perilaku kompulsif yang berulang-ulang seperti menepuk atau menampar bibir. Tidak peduli dengan kebersihan diri. Perubahan kebiasaan makan berlebihan atau menjadi suka makanan manis. Suka memasukkan benda-benda yang bukan makanan ke mulut. Masalah berbahasa dan berbicara. Kondisi ini menyebabkan penderita kesulitan menemukan kata yang tepat untuk digunakan dalam ucapan atau penamaan objek. Selain itu, penderita juga berbicara terbata-bata atau membuat kesalahan ketika mengucapkan suatu kalimat sehingga menjadi acak. Masalah sistem gerak. Sistem gerak juga menjadi salah satu gejala demensia frontotemporal diantaranya. Koordinasi tubuh memburuk, kesulitan menelan, tremor, otot kaku, kesulitan berjalan, dan kejang. Penyebab utama demensia frontotemporal tidak diketahui secara pasti. Pada demensia frontotemporal ini, lobus frontal dan temporal otak menyusut dan terdapat penumpukan zat-zat tertentu di dalam otak. Akan tetapi, mekanisme penyusutan otak akibat penumpukan zat-zat tersebut tidak diketahui secara pasti. Peneliti juga menemukan adanya kaitan antara jenis demensia ini dengan penyakit akibat kelainan genetik dan penyakit myotrophic lateral sclerosis atau ALS. Faktor risiko dari demensia frontotemporal adalah genetik, yakni berisiko tinggi terjadi ketika ada anggota keluarga yang memiliki penyakit ini. Belum ada faktor risiko lain yang diketahui. Hingga kini, belum ada obat maupun pengobatan khusus yang bisa menyembuhkan demensia jenis ini. Pengobatan dan perawatan medis dilakukan untuk mengurangi gejala demensia yang dialami, tetapi tidak ada yang dapat menghentikan atau membalikan kerusakan progresif pada otak. Penyakit demensia frontotemporal berkaitan dengan gen yang diwariskan dari orang tua. Oleh karena itu, tidak ada tindakan pencegahan yang bisa dilakukan untuk menurunkan risiko penyakit ini. Namun, menerapkan pola hidup sehat pilihan lebih baik yang dapat dilakukan seperti mengonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, hindari merokok dan stres, serta beristirahat cukup guna menjaga kesehatan otak. Terima kasih, salam sehat.